Saudara-saudara, kita akan belajar lagi mengenai Maria, Bunda Gereja. Perbedaannya Maria, dan Maria. Sering kita mendengar bahwa ada 3 hal yang paling membedakan antara kita umat Katolik dengan saudara kita yang Kristen non-Katolik. Ada ajaran tentang Maria dan Maria. Sesungguhnya ini adalah fakta yang cukup ironis. Justru karena seharusnya Bunda Maria dapat mempersatukan kita sebagai satu saudara. Mengapa? Karena melalui rahmat pembaptisan yang satu, kita jadikan anak-anak angkat Allah di dalam Kristus. Dan oleh karena itu, kalau Bunda Maria adalah Bunda Kristus, maka ia adalah Bunda kita juga. Ya, Maria adalah Bunda Gereja, ibu rohani bagi semua umat beriman. 1. Dasar penghormatan umat Katolik. Maria adalah Bunda Allah dan Hawa yang baru. Jadi, dasar penghormatan yang umat Katolik kepada Bunda Maria adalah karena Tuhan telah terlebih dahulu memilihnya sebagai Bunda Allah. Sebab Kristus yang dikandung dan dilahirkannya adalah Allah. Itulah sebabnya dalam kitab suci Maria disebut Bunda Allah. Galatia 4:4. Jika kita merenungkan bagaimana malaikat Tuhan menyapa Bunda Maria pada saat ia memberitakan kabar sukacita, kita akan melihat betapa Allah sendiri melalui malaikat utusannya menghormati Maria dan menyapanya, "Hail, full of grace, salam, hai engkau yang dikaruniai." Kata aslinya menurut Vulgate adalah ke karitomene, yang lebih tepat untuk diterjemahkan sebagai salam, hai engkau yang penuh rahmat. Sapaan semacam ini tidak pernah ditujukan kepada tokoh manapun dalam Alkitab. Dan kata penuh rahmat ini menjadi salah satu dasar yang dipandang oleh Bapak Gereja untuk mengatakan bahwa sudah sejak awal hidupnya dalam kandungan ibunya, Maria sudah dipenuhi dengan rahmat Allah. Oleh karena tugas yang diembannya sebagai Bunda Allah, maka Maria dibebaskan dari noda dosa. Nah, selanjutnya, karena Maria adalah Bunda yang melahirkan Kristus Sang Hidup, yang berhidup kepada dunia, maka Bunda Maria juga secara tidak langsung berperan serta dalam berhidup kepada dunia. Konsil Vatikan II Gereja Lumen Gentium 53. Dengan demikian, Maria menyempurnakan arti kata Hawa yang artinya ibu dari segala hidup, Mother of the Living, ibu dari segala hidup. Maria adalah sang Hawa yang baru, yang daripadanya lahir sang hidup, yang memberikan hidup yang kekal. Maka peran Maria sebagai Hawa yang baru mendukung peran Kristus sebagai Adam yang baru. Rasul Paulus membandingkan Adam dengan Kristus pada saat mengatakan bahwa oleh ketidaktaatannya satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, dan karenanya oleh ketaatan satu orang, semua orang beroleh hidup yang kekal. Mengambil prinsip yang sama, Santo Irenaeus membandingkan Hawa yang baru, ikatan ketidaktaaatan Hawa dilepaskan oleh ketaatan Maria. Apa yang terikat oleh ketidakpercayaan Hawa dilepaskan oleh iman Maria. Ikatan ketidaktaatan di sini maksudnya adalah belenggu dosa yang mengikat manusia karena ketidaktaatannya kepada Allah. Harus diakui bahwa meskipun Adam juga berdosa, namun dosanya itu dilakukan oleh Hawa setelah Hawa terlebih dahulu jatuh dalam dosa. Ketidaktaatannya adalah kehendak Allah. Oleh karena itu, pada saat penebusan dosa, obat penyelamat adalah kondisi sebaliknya, itu diawali dengan ketaatan Bunda Maria, sang Hawa yang baru, kepada kehendak Allah, sehingga Kristus sebagai Adam yang baru dapat datang ke dunia oleh ketaatannya kepada kehendak Allah Bapa. Oleh karena ketaatan Maria inilah Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia dalam rahim Maria dan kemudian dilahirkan olehnya, sehingga Maria layak disebut Bunda Allah. Dengan melahirkan Kristus, Maria juga dapat disebut sebagai Bunda Gereja, karena Kristus sebagai kepala
selalu berada dalam kesatuan dengan gereja yang adalah anggota-anggotanya yang memperoleh hidup dalam dia. Oleh karena itu, para bapak gereja tak ragu untuk mengatakan bahwa Maria adalah bunda mereka yang hidup, dan mengkontraskannya dengan Hawa, dengan menyatakan maut melalui Hawa, hidup melalui Maria. Dan inilah yang diajak kembali dalam Konsili Vatikan kedua saat menjabarkan hubungan antara Maria dan gereja. Santo Irenaeus dengan taat Maria menyebabkan keselamatan bagi dirinya maupun bagi segenap umat manusia. Maka para bapak zaman kuno menyatakan bersama Irenaeus, ikatan yang disebabkan oleh ketidaktaatan Hawa telah diuraikan oleh ketaatan Maria. Apa yang diikat oleh perawan Hawa karena ia tidak percaya terlepaskan oleh perawan Maria karena imannya. Saya membandingkan dengan Hawa, mereka menyebut Maria Bunda Maria yang hidup. Sering pula mereka menyatakan maut melalui Hawa, hidup melalui Maria. Perlu kita ketahui di sini bahwa para bapak gereja tidak mengartikan suatu gambaran kitab suci dengan satu arti saja, melainkan dengan banyak arti yang memperkaya makna keseluruhan yang ingin disampaikan. Maka tidaklah menjadi masalah bahwa Maria yang adalah Bunda Kristus kemudian juga disebut sebagai Hawa baru yang dalam konteks Adam yang baru yang adalah mempelainya. Semua gambaran ini adalah menjabarkan makna persatuan antara Kristus dan gereja yang adalah mempelainya, di mana Maria menjadi anggotanya istimewa karena ia telah terlebih dahulu dipilih Allah untuk melahirkan Kristus. Oke, demikianlah sabda Tuhan.